Marcus Rashford dikabarkan telah melakukan pengorbanan finansial untuk menyelesaikan peminjamannya dari Manchester United ke Barcelona. MU kini telah menyetujui kesepakatan peminjaman Rashford dengan Barcelona, termasuk opsi pembelian permanen pada tahun 2026. Rashford telah berusaha keras untuk bergabung dengan Barcelona sepanjang musim panas, dan kini impiannya akan terwujud, tetapi hanya setelah pemotongan gaji yang signifikan. Dalam kontraknya saat ini di United, Rashford mendapatkan 300.000 pound per minggu, yang menjelaskan mengapa Ineos sangat ingin melepasnya musim panas ini. Barcelona tidak bersedia membayar 40 juta pound untuk Rashford musim panas ini karena kendala keuangan mereka. Dan mereka juga tidak bersedia menyamai gaji yang diterimanya di MU. David Ornstein melaporkan bahwa Barcelona bersedia membayar seluruh gaji Rashford selama masa pinjamannya setelah mengajukan personal term kepada Rashi. Jurnalis Ben Jacobs kini mengungkapkan bahwa jumlah tersebut jauh lebih rendah daripada yang diterimanya di United. Jacobs mengklaim Rashi akan dibayar sekitar 10 juta euro bruto, termasuk bonus. Konsesi ini memungkinkan Barcelona untuk membayar 100% gajinya. Nilainya setara dengan sekitar 166.000 pound per minggu. Ini berarti United tidak akan memiliki tanggung jawab finansial atas Rashford musim ini dan berharap dapat memperoleh bayaran untuknya musim panas mendatang. Jika opsi pembelian dipicu oleh Barcelona. Dengan asumsi kesepakatan ini difinalisasi dan rampung tanpa hambatan, pengumuman Rashford akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Barcelona akan menghadapi Vissel Kobe di Jepang pada 27 Juli dan FC Seoul pada 31 Juli. Rashford kemungkinan akan melakoni debutnya untuk raksasa Katalan tersebut. Rashi bisa bereuni dengan sahabatnya Jesse Lingard yang meninggalkan United pada tahun 2022 bermain untuk klub FC Seoul. Penyerang asal Kamerun, Bryan Mbeumo, kini telah menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United dan terlihat bersama keluarganya di Carrington setelah menjalani tes medis. Pemain internasional Kamerun ini akan bergabung dengan Setan Merah dengan nilai transfer awal 65 juta pound, ditambah 6 juta pound sebagai bonus. Ia telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan, menurut Ben Jacobs. Pernyataan resmi dari Man United yang mengonfirmasi kedatangannya diperkirakan akan segera diumumkan, dan Mbeumo akan bergabung dengan skuad saat mereka berangkat untuk tur pramusim di Amerika Serikat. Menurut Ben Jacobs, pada hari Minggu Mbeumo telah berhasil menyelesaikan tes medis, sekaligus menandatangani kontrak resminya di Carrington. Ia dan keluarganya mengunjungi Old Trafford pada hari Sabtu. Ini merupakan langkah besar bagi klub Old Trafford setelah menghabiskan beberapa minggu untuk menyelesaikan kesepakatan, dan pelatih kepala Ruben Amorim akan senang telah memperkuat lini serangnya dengan pemain top lainnya. Man United merekrut penyerang Brasil, Matheus Cunha, dari Wolverhampton Wanderers bulan lalu, dan sejak itu ia telah diberi nomor punggung 10. Besar kemungkinan nomor jersey Mbeumo akan diketahui saat ia resmi diperkenalkan klub. MU mungkin belum sepenuhnya tersingkir dari perburuan Victor Gyökeres, menurut laporan dari dua media terbesar Portugal. Gyökeres, menurut keduanya, terbuka untuk bergabung dengan United musim panas ini, meskipun Setan Merah gagal lolos ke kompetisi Eropa. Ineos sebelumnya hanya fokus untuk menyelesaikan transfer Bryan Mbeumo, tetapi setelah Mbeumo selesai,
kemungkinan transfer Gyökeres akan dipertimbangkan kembali. Laporan menunjukkan bahwa Gyökeres hampir bergabung dengan Arsenal, tetapi klub London Utara tersebut kesulitan mencapai kesepakatan. Pembicaraan Arsenal mengenai Gyökeres terhenti karena Presiden Sporting bersikeras mempertahankan harga yang mereka minta. Gyökeres masih bisa bergabung dengan MU jika negosiasi Arsenal gagal. Media Portugal SIC Notícias kini melaporkan bahwa Setan Merah bisa segera merekrutnya. Mereka mengklaim United sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Sporting untuk Gyökeres, dengan Ineos bersedia melebihi harga yang ditawarkan Arsenal. MU kemungkinan harus menjual untuk membeli, dan Ineos akhirnya membuat kemajuan dalam hal itu. Marcus Rashford hampir pasti bergabung dengan Barcelona, sementara pembicaraan mengenai kepergian Jadon Sancho dan Alejandro Garnacho masih berlangsung dengan positif. Melepas pemain bintang MU akan melunasi tagihan gaji dan mengumpulkan dana yang krusial cukup untuk memulai upaya terakhir untuk merekrut Gyökeres. Menurut media Abola, tawaran Arsenal untuk Gyökeres adalah 63,5 juta euro yang dapat meningkat menjadi 70 juta euro. MU telah menawarkan Sporting 70 hingga 80 juta euro untuk Gyökeres, melebihi tawaran Arsenal yang tertunda. Sporting menuntut setidaknya 80 juta euro. Pemain berusia 27 tahun itu lebih memilih Arsenal. Namun, kesepakatan dengan Arsenal terancam gagal, membuat keluarga Gyökeres kesal. Para pendukung Manchester United mungkin sudah melupakan Toby Collier menjelang hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United di Strawberry Arena, Stockholm, Sabtu lalu. Masuknya Collier dalam susunan pemain inti untuk laga pembuka pramusim United di ibu kota Swedia menandai penampilan perdananya sebagai starter sejak 30 Januari. United mengalahkan FCSB 2-0 dalam pertandingan terakhir fase grup Liga Eropa malam itu, dan Collier telah ditarik keluar saat gol dari Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo membawa The Reds lolos ke babak 16 besar. Ia ditempatkan bersama Bruno Fernandes di lini tengah di Bucharest, dengan Christian Eriksen dan Mainoo lebih disukai di dua posisi pemain nomor 10. Ketika susunan pemain diturunkan di Strawberry Arena, Collier tampak akan bermain berdampingan dengan Casemiro di lini tengah, dengan Fernandes mendukung pemain baru Matheus Cunha dan Chido Obi di lini serang. Namun, Collier justru ditempatkan lebih ke depan. Ia menempati posisi nomor 10 di sisi kanan, sementara Fernandes bergabung dengan Casemiro di lini tengah. Pramusim adalah tentang bereksperimen menjelang laga kompetitif, sehingga Ruben Amorim berhak menguji kemampuannya dalam pertandingan di mana hasil pertandingan tidak terlalu berpengaruh. Namun, keputusan pelatih kepala United untuk menempatkan Collier lebih ke depan mungkin merupakan caranya untuk membantu Fernandes. Setelah kedatangan Cunha, sepanjang musim panas, muncul anggapan bahwa kapten United tersebut akan memulai musim 2025-2026 di lini tengah. Fernandes secara rutin turun ke belakang di paruh kedua musim lalu dan bisa dibilang lebih efektif. Ia menikmati masa-masa gemilangnya di bulan Maret ketika ia ditempatkan sebagai salah satu dari dua pemain tengah. Starter 11 kemarin adalah bayangan tim menghadapi Arsenal dengan Mbeumo di posisi Collier dan Dorgu di posisi Leon. Dengan 4 pertandingan persahabatan yang masih tersisa, Amorim punya banyak waktu untuk bereksperimen. Hasil imbang tanpa gol Manchester United di pramusim melawan Leeds United pada hari Sabtu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Masalah-masalah yang biasa terjadi di depan gawang masih ada,
tetapi kurangnya kualitas di lini tengah cukup menunjukkan. Duet Casemiro dan Bruno Fernandes mengalami kesulitan, sementara keputusan aneh untuk memainkan Toby Collier sebagai pemain nomor 10 menjadi bumerang. Kapten klub Bruno bukanlah yang paling disiplin dalam hal posisi, sementara kurangnya kecepatan pemain Brasil berulang kali terekspos. Seorang deep lying playmaker adalah yang Amorim butuhkan, yang dapat memadukan kekuatan dan ketajaman akan sangat cocok. Manuel Ugarte mengalami kesulitan musim lalu. Sementara Kobbie Mainoo tidak dianggap sebagai pemain nomor 6 oleh Ruben Amorim, yang lebih suka menggunakannya sebagai gelandang serang atau gelandang tengah bersama pivot pertahanan. Menurut Nathan Salt dari The Daily Mail, Amorim terkesan dengan apa yang telah dilihatnya dari Sekou Kone. Rencana MU untuk Sekou Kone kini telah berubah. Peminjaman ke Lausanne yang telah direncanakan selama berbulan-bulan tampaknya telah dibatalkan setelah pemain tersebut membuat Ruben Amorim dan stafnya terkesan dalam latihan. Pemain berusia 19 tahun itu bermain di seluruh lini tengah musim panas lalu, tetapi utamanya beroperasi di posisi yang lebih dalam dan bisa menjadi penentu kemenangan jika Amorim mempercayainya dan memberinya menit bermain.